Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo konnichiwa konbanwa. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun dan kapanpun Anda berada ketika melihat video ini. Kembali lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau cerita sekaligus review perjalanan isekai trip gue. Ini merupakan salah satu konten dari channel gue tentang jalan-jalan di Jepang. Tapi jalan-jalan kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya karena mengandung bawang, mengandung bawang. Tapi jujur aja sebenarnya gua tuh nggak bau bawang-bawang banget lah. Tapi kalau dibilang nggak bau bawang sama sekali ya juga enggak. Cuma gua masih berada di bawah strata wibu gitu. Ceritanya, jadi beberapa waktu yang lalu gua itu habis diajak jalan-jalan ke dunia isekai, dimana tempat yang ada di anime itu ternyata beneran ada di dunia nyata, coy. Tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu, bos. Maklum, intro baru, anjay. PKP PKP. Nah, ternyata tanpa disadari tempat-tempat di anime yang kita lihat itu, mereka ngambil gambar-gambarnya itu dari dunia nyata. Jadi biasanya pembuat manga itu mengambil suatu lokasi untuk dijadikan backdrop tanpa pakai no drop. Untuk dijadikan latar belakang background tempatnya. Tempat kali ini yang gua kunjungin itu ini animenya. Anime ini dibacanya itu bukan kon ya, tapi K-on. Soalnya banyak banget yang ngomong nama animenya itu kon. Kan gak enak gitu denger ya. Kon. Nah, jadi anime ini pernah gua tonton dan anime ini tuh salah satu anime favorit gua ketika masih SMA. Jadi udah sekitar 7 tahun lah. Sekitar 7 tahun yang lalu gua nontonnya dan ini termasuk anime favorit gua sampai saat ini. Yang gua suka dari anime ini karena karakter-karakternya itu yang moe-moenyan gitu. Sedikit review, anime ini diadopsi dari komik tahun 2007 kalau nggak salah, secara serial ya. Lalu animenya dibuat oleh Kyoto Animation, dimana kabarnya sekarang Kyoto Animation itu sekarang udah ditutup dan berhenti kantornya ya, dibakar secara beringas, parah dah. Pokoknya ceritanya sih yang gue pernah baca itu jam 10.30 orang lagi kerja santuy ya. Perusahaannya tuh disiram bensin kalau nggak salah. Siram bensin 40 liter di gedungnya. Tiba-tiba kebakaran gede, 30-an orang itu meninggal, terus 30-an orang juga luka-luka. Nah, pelakunya setelah ngelakuin itu langsung nyerahin diri ke polisi. Katanya sih motifnya karena kebencian ke Kyoto Animation kalau nggak salah. Cuma bencinya kenapa itu gue lupa. Apa yang bisa kita pelajarin dari cerita tadi? Itu kita harus berhati-hati sama yang namanya wibu, coy. Apalagi yang pakai foto profilnya Mikey dari Tokyo Revenge tuh. Bocah banget. Ini ngapain jadi cerita Tokyo Animation dah? Nostalgia dikit, jadi anime K-on ini bercerita mengenai 4 orang siswi sekolah di Jepang yang tergabung dalam sebuah ekskul musik ringan. Tapi ekskulnya itu udah ditutup karena nggak punya anggota lagi. Judul K-on sendiri dari singkatan Karui Ongaku, yang bahasa Indonesianya Karui itu ringan, Ongaku itu musik. Jadi musik ringan. Yang unik dari anime ini keseluruhan karakternya tuh masuk dan lucu banget dah. Ceritanya juga ringan dan gampang dimengerti. Ya kayak cerita anak SMA yang cinta banget sama eskulnya gitu. Walaupun gak ada romansnya sih, tapi tetap asik. Soalnya di anime ini kayak menceritakan tentang persahabatan dalam satu eskul gitu. Terus sekarang gue mau sedikit flashback lah mengenai pengenalan setiap tokohnya. Yang pertama itu ada Yui Hirasawa. Yui ini tokoh utamanya. Awalnya itu Yui nggak bisa main alat musik apapun, coy. Dia itu dari SD nggak pernah ikut eskul apapun. Jadi SD SMP dia nggak ikut eskul. Dan dia ketika SMA itu pengen sedikit merubah, kayaknya sih biar ada kenangan gitulah. Lupa gue juga. Dia pengen masuk eskul K-on karena dulunya pas TK dia pernah main kastanyet dan dipuji sama gurunya. Karakter Yui ini tuh sangat mudah hilang konsentrasi sama hal yang nggak penting gitu.
Sifatnya juga mageran. Ceria. Dan kepolosannya selalu lucu sih. Tapi yang lebih anehnya dari bocah ini nih, dia punya seorang adik perempuan yang bedanya 1 tahun kalau nggak salah. 1 tahun, namanya Ui. Nah, adiknya ini dewasa banget, beda banget sama Yui. Setiap kekurangan yang dimiliki kakaknya, dia bisa ini dan itu, dan bisa dibilang adiknya ini perfect banget buat adeable gitulah. お姉ちゃん、ほこり落ちるよ。お姉ちゃん、年越しそば。はーい。お餅2つでいいよね。みかんむけたよ。年末年始はこんなでした。ういちゃんくれ。 Terus karakter yang kedua, Akiyama Mio. Karakter ini tuh karena sifatnya yang pemalu sekaligus dewasa gitu, jadi wibunya sejuta umat pada masanya gitu lah. Mio ini seorang pemain bass dan penulis lagu-lagunya yang ada di Keon, tapi terkadang jadi vokalis nge-backup si Yui juga. Nah, karakter yang ketiga, Tainaka Ritsu. Biasanya dipanggil Ritsu. Dia itu ketua klubnya dan juga drummernya. Bisa dilihat dari style gayanya, bocahnya itu periang, ceria, pelupa, terus juga suka ngisengin si Mio lah, karena si Mio ini itu udah temen dari masa kecil ya dia. Nah, karakter yang keempat itu namanya Kotomogi Sumugi, biasanya sih dipanggil Mugi ya. Nah, Mugi ini gadis anak orang kaya, tapi kepribadiannya itu lemah lembut gitu lah. Walaupun dia anak orang kaya, tetapi dia lebih memilih suka sama hidup secara normal ketimbang kemewahan gitu. Contohnya tuh dia pengen banget ngerasain yang namanya part time. Terus juga ada cerita yang dia pengen tawar menawar. Nah, sifat yang kayak gini tuh yang jarang orang punya sekarang gitu. Oh iya, Mugi ini pemain keyboard. Karena orang tuanya itu punya banyak kafe, dia sering banget bawa kue manis dan teh ke ruang klubnya untuk bersantuy. Nah, yang terakhir, yang kelima itu ada Nakano Azusa. Biasanya dipanggil Azunyan, soalnya ketika dipakai bando kucing itu benar-benar kayak kucing gitu. Azusa ini adik kelas di bawah 1 tahun dari keempat orang yang udah gue sebutin sebelumnya. Jadi dia seangkatan sama si Ui, adiknya si Yui. Dia muncul di season kedua kalau nggak salah deh, dari anime Keon sebagai seorang gitaris. Di awal perkenalan dia bilang seorang gitaris pemula, ketika disuruh main ternyata dia jauh lebih jago dibandingin si Yui yang udah main gitar selama 1 tahun. Walaupun dia adik kelas, tapi dia yang paling sering marah-marah ketika semua kakak kelasnya di ruang eskul itu cuma buat santuy-santuy ngobrol ciwi-ciwi gitu. Nah, jadi itu sedikit review tokoh-tokohnya ya. Sekarang gue mau cerita pengalaman gue pergi ke tempat anime ini. Nah, ceritanya itu jadi gue punya teman kerja. Emang sebelumnya sih tuh kita udah suka tuker-tuker anime gitu. Musim ini apa yang bagus, musim depan apa yang bagus gitu kan. Nah, dia tuh pernah nanya ke gue, tahu anime Keon gak? Gue bilang tahu. Terus dia ngasih unjuk foto-foto di dunia nyata. Ternyata gue inget banget itu semua tempat-tempat yang ada di Keon, coy. Gue langsung bilang, itu di mana dan jaraknya dari sini jauh apa enggak gitu. Dia bilang tempatnya itu ada di Shigaken. Kalau dari Osaka itu sekitar 3 jam jalan santai lah. Gue tanya dia kan, pengen kesana lagi kak? Terus dia bilang, ayo bulan depan. Tanpa pikir itu langsung jawab seketika gitu. Ternyata dia kesana udah 3 kali. Dia kesana tuh katanya hampir tiap tahun. Buset, serasa jarah ini kali orang ya. Tapi di Jepang itu ternyata tempat-tempat anime itu emang dijadiin tempat sejarah.
Sampai di Jepangnya itu ada sebutan sendiri, namanya apa gitu gue lupa, yang artinya ziarah tempat anime gitu. Nah balik lagi, awalnya kita tuh kesana mau naik motor atau enggak naik kereta gitu kan. Tapi entah kenapa dia 1 minggu sebelum kita kesana, temen gue itu beli mobil dong. Mungkin kali aja dia habis dapat lebaran THR kali ya. Walaupun dia bilang nggak punya agama sih. Singkat cerita, kita berangkat dah. Gua baru pertama kali tuh naik mobil siang-siang masuk jalan tol di Jepang. Ternyata tol di Jepang ke arah sana itu di mana-mana gunung coy, bukit. Serasa mau ke puncak ini gua. Cuma bedanya puncak di Jepang ini kagak ada buka tutupnya coy. Sekitar setelah udah 2 jam perjalanan itu kita udah masuk ke daerah Shigaken, dan di situ dia cerita bahwa tempat yang mau kita kunjungin ini dulunya dipakai buat SD dan dibangun sekitar 1930-an. Terus gue langsung mikir, anjir hampir 100 tahun dong itu. Di kepala gue itu gue udah mikir, ini tempat masih jelek ini, gak kerawat ini. Atau bahkan ini pernah dijadiin tempat syuting dunia lain kali ya. Nah setelah keluar tol, mulai nih sawah-sawah gitu kan pemandangannya, mulai kawasan deso gitu terpencil, dan yang paling anehnya itu di pinggir jalannya mulai banyak patung-patung kayak anak kecil gitu. Ada Yui, ada Chitandaeru dari Hyoka, ada Mugi dan lain sebagainya dah. Tapi gue mikir ini tuh bukan hal yang lucu gitu. Ini bukan sesuatu yang lucu, ini sesuatu yang serem malah buat gue. Soalnya apa alasan dipasang beginian sepanjang jalan coba? Pasti ada maksud kan. Gue sih spekulasinya bahwa di sekitar sini tuh banyak anak-anak yang kecelakaan hingga banyak korban gitu. Terus dipasangin gituan biar pengemudi walaupun gak ada anak-anak asli jadi waspada gitu. Semakin jadi curiga dah gue sama tempat sekolah yang mau gue kunjungin ini nih. Akhirnya sampai juga nih, dan gua tercengang, ternyata ya di Jepang yang dibangun di pinggiran sawah yang didirikan seangkatan dengan kolonial Belanda itu. Gila gede banget. Parkiran mobilnya luas. Bangunannya bagus. Cakep banget. Bunganya tertata rapi. Gue tuh langsung insecure gitu bos. Soalnya dulu SD gue yang termasuk daerah kota dan sepertinya dibangun dekat zaman PKI. Lapangannya aja rebutan sama sekolah lain. Bahkan sering sampai tawuran gara-gara rebutan bola plastik lama lapangan coy. Terus jangankan parkiran, mobil aja kagak muat masuk. Jalan masuknya itu gang senggol bos. Tau gak sih lu gang senggol yang kalau 2 orang papasan tuh, yang satu mau kesini, yang satu mau kesini, itu pasti kayak senggol-senggolan gitu. Pokoknya gue insecure total dah. Dari pintu masuknya itu gue udah kena mental gue tuh, udah kedon gue. Jadi dari depannya itu udah kelihatan parkirannya, taman bunganya, kolam ikannya, bahkan patung yang biasa dijadiin lucu-lucuan itu yang ada di animenya itu beneran ada. Kok gue ngegas ya? Langsung aja dah ini videonya. Itu iya. Udah 10 tahun yang lalu, tapi yang datang tuh masih banyak ya. Aduh. Rame banget mobilnya. Nah ini patung yang biasa dimain-mainin ini, yang biasa dikasih kalung, dikasih apa. Kono hito dari desu ka? Dari? Oji-san kayak. Ah, Kocho sensei ka. Mirip banget kan, saking miripnya tuh gue mikir, apa gue sekarang lagi di isekai anime keon gitu ya. Nah bangunannya itu ada 3 gedung. Gedung yang di tengah itu dipakai kalau di animenya ya, itu latar belakang sekolah.
Kalau yang di kiri itu latar belakang perpus, kalau yang di sebelah kanan itu yang buat konser. Kita masuk ke gedung yang tengah dulu. Di gedung yang tengah ini gak logis sih, masa pintu masuknya aja itu pakai pintu otomatis, ya Allah, pintu otomatis. Ini SD apa mall woi? SD pinggir sawah yang pintunya tuh pakai pintu otomatis. Makin kena mental gua udah, ya Allah. Pas masuk itu harus ganti pakai sendal sama selop gitu. Nah, itu tenang aja kalau misalkan nggak bawa, udah emang disediain dari sana. Masuk kan gua, set, semua alasnya itu semuanya pakai kayu. Bau kayunya tuh enak banget, baunya khas gitu. Kayak bikin rileks sih gua ngerasanya. Saking rileksnya tuh gua sampai kalau tidur gua. Masuk nih dari depan, ada banyak ruangan kan, dan di sebelah kanan itu ada tangga. Nah, di bawah tangga itu gue ingat ada satu scene yang ada di animenya. Nah, cekidot dulu dah. Kita cedok ya. Tokyo.どうした？何？こっち無理。あー、これか。Ya. Nah, di lantai 1 ini ada macam-macam ruangan. Ada ruangan capsek, terus di sebelah ruang capsek ada ruangan yang dijadiin museum sejarah sekolahnya dari awal dibangun gitu. Sebelahnya lagi ada ruang guru, terus yang terakhir ada ruang rindu, anjay. Nah, ini penampakan sosok ruangan-ruangannya. Nah. Boleh nani? Museum apa ini? またで。この場所は何ですか？この場所は学校のなんか説明。ああ、はいはい。Jadi ada museum sekolah ini coy, biar nggak melupakan sekolah aslinya. Dari pembangunannya, dari awal pertama kali dibangun, guru-gurunya, arsitek-arsiteknya. 36年。30? 1936年。Oh, すごいな。めっちゃおじいちゃん。おじいちゃんya hasilnya. Ternyata dari 1936 coy. Ini petanya nih. Terus sayang banget pas gua kesana karena lagi ada les alat musik apa gitu. Jadi gua nggak bisa ke ruang guru yang ada di animenya. 先生も多分いや向こうやけど。これできない？ちょっといけないから。多分できない。 Nah, terus lanjut ke lantai 2. Di lantai 2 itu kelas-kelas tapi semuanya itu dikunci. Jadi nggak ada apa-apa, kosong, nggak keurus juga. Kayak tempat pesugihan dan buang jin itu kayaknya sih. Tapi ada satu tempat spot pengambilan gambar dari jendela yang mirip banget sama di anime. Nah, ini videonya. Ini buku tuh. Gue. Nggak usah gini. これさ。Ini kayak suatu yang estetik banget di Keon, kayak sering banget dilihatin. Jadi ini sekolah zaman dulu coy, dulunya pakai kayu
semuanya kayu. Nah. Naniあれ教室か。Lagi buat gambar jadi di sini coy. Dimiringin mejanya. Karena nanti kan. Karena ini. Kore Bang Aru da. Watashi wakaru. これ使ってあ、どうやった子供の時どうやった1番2 3お、ここまでうんそうそうもし、うん 1、2、3、これ1、あ、2、 2あ、なるほど。何あれドラマわかるあ、ドラマ。ドラマで多分使ってたうんここ。王様うん王様場所だ王様かな。これ何か。あ、何中に何かある。なんか多分何もないと思うあ、これね。物語もうなんかいけるでしょ泥棒あ、ちょっとさ。Terus lanjut ke lantai 3 pas naik tangga nih. Di situ tuh udah mulai patung kura-kura di pegangan tangannya itu. Jadi kalau misalkan naik tangga pegangannya itu ada patung kura-kura. Kalau kalian nonton pasti tahu bahwa patung ini tuh sering banget kan dilihatin gitu ya. Dan di situ gue berpapasan sama nenek-nenek dan kakek-kakek lagi turun tangga dong. Itu turun tangganya tuh udah satu-satu gitu kakinya. Gue mikir ini anime gila sih. Yang nonton udah sampai lupa umur boy. Tapi emang sih anime Keon ini tuh termasuk salah satu anime yang bisa ditonton sama semua umur. Langsung aja ini versi animenya dan versi aslinya. Cekidot. Hoka no sogaku aru ka? Hoka no sogaku aru? ないこれここだけここだけ。Ketika gue sampai di lantai 3, gue langsung tercengang dari depan ruangan klub Keonnya itu mirip banget antara di anime dan di fakta lapangannya. Detailnya pun mirip abis, gokil parah. Langsung aja ini versi anime dan versi aslinya. Bukan. Ini deh.